Para sahabat dan para mahasiswa, pada video sebelumnya saya sudah berbicara tentang krisis epistemologi, ilmu pemerintahan. Lalu saya lanjutkan dengan hakikat pemerintahan, lalu juga ontologi pemerintahan, ontologi ilmu pemerintahan. Kali ini saya akan berbicara tentang membuat ulang, remaking, epistemologi ilmu pemerintahan. Tentu epistemologi ini sangat luas, belantara. Biasanya ya kita tempuh dengan berbagai rute, entah kita belajar tentang berbagai teori maupun juga ada mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan. Saya juga sudah membuat video tentang metodologi pembentukan ilmu pengetahuan atau pembentukan pengetahuan yang relevan untuk studi pemerintahan. Paling tidak itu video itu lebih operasional gitu. Bagaimana melakukan problematisasi, konseptualisasi, membuat narasi, lalu konklusi dan abstraksi, termasuk misalnya saya bicara tentang bagaimana berangkat membawa tema, pulang membawa judul. Karena belantara, kali ini saya akan berbicara kerangka umumnya. Paling tidak saya akan berbicara mengenai aspek problematisasi dan teorisasi. Problematisasi itu berbicara tentang fenomena pemerintahan yang akan kita kaji melalui ilmu pemerintahan. Dan yang kedua, konseptualisasi atau teorisasi adalah alat untuk menganalisis terhadap fenomena yang kita kaji. Saksikan video ini secara tuntas. Saya masuk dulu ke problematisasi. Ini terkait dengan fenomena pemerintahan. Ya, sebenarnya ini fenomena pemerintahan itu sangat luas. Kalau dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa sehari-hari, terutama di kalangan birokrasi ini kan ada pemerintah dan ada urusan pemerintahan ya. Urusan pemerintahan itu kan sebenarnya hajat hidup orang banyak. Entah itu air, transportasi, kemudian hutan dan sebagainya, itu namanya urusan pemerintahan kalau dalam bahasa sehari-hari gitu. Apa sih yang sebenarnya bukan termasuk fenomena pemerintahan yang dikaji oleh ilmu pemerintahan? Saya kan sering mereview, sering berbicara dengan para mahasiswa, dengan para sahabat misalnya. Orang meneliti tentang kinerja kecamatan gitu. Ini kan ya kecamatan itu bisa juga disebut sebagai fenomena pemerintahan. Tetapi menjadi bukan atau tidak duduk sebagai studi ilmu pemerintahan ketika para sarjana atau para mahasiswa itu hanya berbicara tentang kinerja camat misalnya. Bisa juga misalnya kebijakan itu sangat pemerintahan banget. Itu kan perbuatan pemerintah membuat kebijakan untuk orang banyak gitu. Tetapi kalau kajiannya hanya implementasi kebijakan, maka itu bukan ilmu pemerintahan, tapi lebih baik itu masuk ke ranah administrasi publik. Bahkan di administrasi publik pun itu juga ada debat yang sangat dinamis. Ada yang kelompok yang berkutat dengan administrasi dan manajemen, lalu ada juga kelompok yang berhaluan in defense of politics
dalam administrasi publik. Jadi ada aliran administrasi, ada juga aliran politik gitu. Dan tentu orang-orang seperti Dwight Waldo itu misalnya ya, ini sarjana administrasi publik yang sangat terkenal itu, bagaimana dia menghubungkan antara politik dan administrasi itu. Nah kalau sudah begitu itu ciri khas ilmu pemerintahan di sana. Orang bisa juga misalnya mengkaji tentang pariwisata. Tetapi ya kebanyakan ya hanya ngomong tentang pariwisata saja. Lalu saya katakan Anda itu tidak duduk sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan tetapi mahasiswa ilmu pariwisata. Lalu gunanya apa? Anda belajar selama 4 tahun, belajar tentang pemerintahan, tapi ketika menulis skripsi ngomong tentang pariwisata tanpa pemerintahan. Padahal pariwisata itu adalah fenomena pemerintahan atau urusan pemerintahan. Nah karena itu saya ingin mengatakan begini, fenomena pemerintahan kan tidak bisa direduksi. Ya hanya kerja-kerja camat, kinerja atau efektivitas atau implementasi. Tetapi kita harus mendudukkan secara lebih utuh, dan saya membagi fenomena pemerintahan itu ada 2. Yang pertama adalah fenomena dalam intra pemerintahan atau intra di dalam pemerintah, entah itu bicara tentang institusi pemerintah, relasi antara pemerintah dengan parlemen, relasi antara pemerintah dengan birokrasi. Di daerah misalnya antara birokrat sama DPRD itu penting untuk kita lihat. Bisa juga kita ngomong tentang perangkat desa juga bisa. Hubungan antara camat sama kepala desa. Bicara tentang hubungan pusat daerah. Saya kira banyak sekali. Bahkan saya ingin katakan bahwa studi pemerintahan bisa saja kita membuat pemetaan, membuat analisis tentang bagaimana sikap beragam OPD itu terhadap desa misalnya, atau relasi kuasa antara organisasi perangkat daerah dengan desa. Orang bisa juga melihat protokol. Protokol itu fenomena pemerintahan dalam tubuh pemerintah. Tetapi kalau orang hanya melihat protokol dari sisi efektivitas nggak menarik, ya gitu-gitu saja. Tetapi maknanya kan harus kita gali ya, epistemologinya maupun ontologinya harus kita lihat secara lebih dalam. Misalnya bagaimana mengkaitkan antara dimensi kekuasaan misalnya, atau hubungan antara pemerintah sama rakyat. Bagaimana hubungan antara presiden dengan Panglima TNI atau Kapolri yang sangat ketat berbicara tentang protokol gitu ya. Sebagai contoh misalnya begini, ini contoh sederhana tapi penting, dan itu mengingatkan saya juga mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita itu mengutamakan pemerintah. Ya, atau bringing government back in secara lebih baik. Misalnya begini, tahun 2015 awal Presiden Joko Widodo itu bilang sama otoritas keamanan bahwa beliau mau berkunjung ke Papua, mau berdialog dengan rakyat Papua, mau belusukan ke Papua gitu. Lalu otoritas keamanan mengatakan bahwa mohon maaf Pak Presiden, keamanan tidak menjamin, tidak memungkinkan. Lalu Presiden mengatakan tugas kalian itu mengamankan saya, bukan mengatur saya. Nah ini namanya pemerintah ini. Ya, jadi artinya melihat protokol itu kan. Tadi kan protokol itu kan untuk keamanan gitu. Tapi ternyata kalau saya melihat misalnya protokol ini ya sebenarnya adalah instrumen negaranisasi pemerintahan itu. Bagaimana protokol itu justru memblokade hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Lagi saya ingin mengatakan bahwa protokol ini kan yang tampak di permukaan kan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, ordering gitu ya. Tapi di balik itu juga ada bagaimana menjaga kewibawaan gitu ya. Nah, di balik kewibawaan dan pengalaman diskusi antara presiden dengan otoritas keamanan itu, saya lalu mengatakan bahwa protokol ini juga menjadi bentuk negaranisasi pemerintahan. Bagaimana negara justru mengontrol pemerintah, bukan sebaliknya. Kan seharusnya kan pemerintah itu memerintah negara. Kalau protokol yang berlebihan itu lalu yang terjadi adalah negara mengatur pemerintah dan di balik itu juga memblokade ya hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi pemerintah sama rakyat itu ada jarak yang begitu luas ya, jarak secara sosial dan jarak secara politik juga. Kalau presiden itu akan mengikuti terus-menerus berbagai protokol, maka pemerintahnya itu menjadi lemah dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat itu juga menjadi jauh gitu. Nah, ini maksud saya interpretasi ya. Jadi ini lalu persoalannya, ini faktanya sama, ceritanya sama ini. Sama-sama studi tentang protokol. Ada orang yang melihat bagaimana protokol itu untuk satu, ya, efektivitas menjaga keamanan. Satu itu yang sudah lazim gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya mengkaitkan protokol itu untuk kewibawaan misalnya. Nanti kan ada teori, ada banyak sisi kan kalau kewibawaan itu khas Indonesia ya, khas Indonesia. Tapi kalau dalam konsep universal dalam ilmu sosial, dalam bahasa Inggris kan susah. Arti kata lain dari kewibawaan itu kan susah ditemukan kan. Dia beda dengan kewenangan kan. Beda juga dengan kekuasaan, barangkali ada di tengah-tengah itu. Lalu mengkaitkan tadi ya, ordering, ada juga kewibawaan, dan lalu juga ini mengkaitkan protokol dengan negaranisasi pemerintahan. Ini contoh ya, bagaimana kita menggunakan metode dan teori, dan interaksi antara metode dengan teori itu disebut sebagai metodologi. Bagaimana kita melakukan interpretasi dengan berbagai teori yang bisa kita gunakan. Nah, itu fenomena dalam pemerintahan itu banyak sekali. Ada konsep-konsep yang sebenarnya bisa kita pinjam. Entah itu misalnya yang sering muncul itu divided government gitu. Kemudian juga reformasi pemerintahan lokal misalnya. Saya kira ada banyak di dalam tubuh itu. Dan kemudian yang kedua yang saya sebut dengan fenomena luas ya. Kalau dalam bahasa formalnya namanya urusan pemerintahan. Atau yang lain itu bisa juga fenomena manusia atau hajat hidup orang banyak. Ya tadi misalnya seperti air, kemudian hutan, laut, petani, kemiskinan, ketimpangan, urbanisasi, dan masih banyak lagi. Itu luar biasa. Bahkan juga saya sering mengambil contoh itu ya bisa juga kebun karet, kebun sawit misalnya, atau tempat pelilangan ikan gitu. Nah kan ini fenomena pemerintahan. Kalau semua itu distudi dengan efektivitas kebijakan misalnya, efektivitas aturan misalnya, itu nggak akan menarik. Tapi kalau kita studi tentang dengan pemerintahan, pasti akan jauh lebih menarik. Bisa juga dengan studi politik yang misalnya melihat bagaimana konflik kepentingan di dalam
hutan misalnya, atau di dalam tempat pelelangan ikan gitu. Tapi tentu kalau studi pemerintahan kan tidak hanya bicara tentang itu. Ya bicara tentang politiknya, tapi juga bicara tentang tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah, semuanya disambung sehingga menjadi sesuatu gambaran yang lebih utuh. Jadi ini fenomenanya cukup banyak, dan misalnya ini ya, ada studi yang sebenarnya akan saya bahas nanti dalam materi governing ya. Misalnya governing the market itu ditulis oleh Robert Witt ya, di pengalaman di Asia Timur. Robert Witt juga menulis tentang Village Republic di India Selatan. Bagaimana desa itu punya otoritas, punya governabilitas itu untuk mengatur, mengurus sumber daya bersama. Ada juga buku yang selalu saya sampaikan pada mahasiswa, misalnya buku Elinor Ostrom, Governing the Common gitu ya. The Common itu apa? Sumber daya milik bersama. Artinya ini semacam sumber daya alam yang itu tidak ada pemiliknya secara legal formal. Setiap orang bisa menikmati tapi tidak bisa memiliki. Governing the Common, dan itu studi tentang bagaimana institusi pengaturan, pengelolaan tentang danau, tentang air dan sebagainya. Ini menarik ya. Saya banyak mendorong mahasiswa misalnya studi tentang misalnya transformasi, misalnya koperasi unit desa misalnya, yang dulu sempat bertahan selama 20 tahun tapi runtuh. Atau ada mahasiswa saya juga studi tentang yaitu sengketa di desa wisata misalnya. Ada juga tantangan yang begitu banyak ya, yang saya kira kita harus melihat secara utuh. Misalnya Presiden pernah menyampaikan pertanyaan yang sangat menarik pada tahun 2017. Mengapa hutan di Swedia dan Finlandia bisa memakmurkan rakyat, tetapi hutan di Indonesia kok tidak memakmurkan rakyat? Nah, ini kan tantangan pemerintahan kan. Secara empirik itu kan harus dijawab oleh Presiden kan gitu. Nah, apa yang harus dijawab lalu dijalankan oleh Presiden ini kan menjadi subject matter ilmu pemerintahan. Jadi kan artinya kan ini hutan banyak gitu. Kayak studi Nancy Pelosi, hutannya kaya tapi kok rakyatnya melarat gitu. Ini persoalannya di mana kan gitu. Kalau kita mengikuti jalan pikiran Nancy Pelosi ya karena hutan itu dikelola dengan manajemen ilmiah yang anti politik. Ya, anti mengabaikan manusia, mengabaikan masyarakat sekitar. Yang penting hutan itu hanya persoalan kayu, persoalan pohon, bagaimana menanam, merawat, membesarkan, lalu mengolah dan kemudian dijual. Dan itu lalu digunakan sebagai kerangka untuk pengaturan, regulasi. Dari sana lalu muncul hutan negara. Bahkan dalam perjalanannya tidak hanya hutan negara, tapi negara hutan yang didasarkan pada manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah itu intinya hanya berbicara tentang efisiensi dan produktivitas. Ini scientific, dia mengabaikan politik. Nah itu namanya, artinya kan soal hutan ini kan bisa juga dikaji tentang efisiensi dan efektivitas manajemen hutan gitu. Ada juga orang yang berbicara dengan ekologi politik atau dengan ekonomi politik. Bisa juga ilmu pemerintahan itu kita bicara tentang governing forest misalnya. Bagaimana memerintah hutan. Nanti kita menemukan pola-pola memerintah hutan itu seperti apa. Dan itu kita bisa dibantu banyak teori atau banyak perspektif untuk menemukan pola ya kepemerintahan hutan
seperti hanya Nancy Pelosi mengambil judul Hutan Kaya Rakyat Melarat. Jadi sekali lagi ini fenomenanya banyak, bisa ngomong infrastruktur, bisa ngomong ikan, bisa ngomong spur, bisa ngomong banjir, bisa ngomong kebakaran hutan. Ya, tapi intinya kita harus pelan-pelan, bahkan harus dengan lebih cepat lagi untuk meninggalkan cara pandang lama yang hanya ngomong tentang hajat hidup orang banyak dengan cara yang sangat scientific atau manajemen ilmiah dengan hanya tata kelola atau efisiensi dan efektivitas. Tetapi temanya ngomong governing. Ya, governing hajat hidup orang banyak tadi. Dan nanti bisa didekati dengan banyak sudut. Nah, ini fenomena pemerintahan tadi ada dua ya. Saya kira ini tidak terlalu sulit dan nanti kan bagaimana kita melakukan problematisasi, nah itu ada di video saya. Di video yang sudah saya sampaikan tentang metodologi pembentukan pengetahuan. Ada beberapa tipe problematisasi ya. Ada yang tipe eksploratif, ada yang tipe eksplanatif, dan ada tipe yang interpretif. Silakan lihat video itu untuk lebih operasional. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke teorisasi. Teorisasi ya, jadi saya belum bicara soal aspek metodologinya gitu. Saya masuk dulu ke soal teorisasi yang nanti berguna untuk menjawab terhadap problematisasi atau menjawab atau mengkonseptualisasi terhadap fenomena pemerintahan yang dikaji. Entah mengkaji protokol atau mengkaji air atau mengkaji hutan misalnya. Aspek teorisasi itu ada dua sisi. Yang pertama pembentukan teori. Nah, kita kan kuliah tuh, ada berbagai macam teori itu. Ada teori birokrasi, teori demokrasi, teori negara, gitu, teori governance. Gitu. Tapi kita tidak punya teori pemerintahan atau teori pemerintah kan nggak punya. Kita belajar tentang sistem pemerintahan. Ya itu hanya informasi. Sistem pemerintahan itu bukan teori itu. Sistem pemerintah nasional. Ya mungkin di sana akan ada sentralisasi atau desentralisasi dan sebagainya gitu. Ya, tapi saya nggak tahu sampai sekarang memang masih banyak orang yang belum paham tentang pemerintah itu. Ya orang hanya melihat dari sisi eksekutif misalnya. Lalu orang yang lain itu lebih banyak, oh pemerintah adalah birokrasi misalnya. Lalu camat menulis dirinya pemerintah kecamatan misalnya, itu kan salah itu. Jadi ketika kita belajar teori pemerintahan itu sama halnya kalau sosiologi itu belajar teori sosiologi. Kemudian ilmu politik itu belajar berbagai judul yang namanya teori politik juga kan gitu. Jadi kita itu bukan belajar teori administrasi, bukan. Tetapi kita belajar teori tentang pemerintahan sebagai sebuah keseluruhan. Nah, sebelum kita belajar teori pemerintahan itu didahului paling tidak 3. Teori sosial, ini yang kita bisa belajar dari sosiologi, antropologi maupun sejarah misalnya. Kemudian yang kedua kita belajar teori politik. Ya, teori politik itu banyak banget, bisa juga bicara tentang pemikiran politik, filsafat politik, belajar mulai dari zaman Plato sampai yang modern misalnya seperti Michel Foucault misalnya. Ya ini banyak nih teori. Ada juga teori nanti teori politik ini variannya banyak, ada teori negara, teori demokrasi dan seterusnya. Kalau teori ekonomi kita juga perlu belajar. Ya karena bagaimanapun ini terkait erat antara pemerintahan sama ekonomi, ini kan terkait erat.
pemerintah ini kan mau tidak mau kan harus governing ya, governing ekonomi, governing market gitu ya. Jadi mau tidak mau di sana. Nah, soal governing ini kan variannya bisa macam-macam. Ada yang model merkantilis, ada yang model liberal, ada yang model sosialis dan sebagainya. Ada model yang sekarang misalnya konsep negara pengatur dalam dunia ini ya, neoliberal misalnya. Ini saya kira banyak dan orang ekonomi juga mengkaji pemerintah kok. Misalnya ada konsep-konsep tentang public choice misalnya, atau bicara tentang government failure, kegagalan pemerintah. Ini sudut pandangnya orang ekonomi melihat pemerintah. Nah, ilmu pemerintahan itu selama ini hampir tidak masuk ke ruang itu, ke ruang ekonomi itu. Sehingga justru pemerintahan ini menjadi arena kontestasinya para sarjana ekonomi gitu. Karena orientasi mereka itu kan, terutama yang kapitalis itu kan ingin memperbesar pasar, big market, big capital gitu. Nah, mereka lalu punya analisis, punya resep bagaimana seharusnya pemerintah itu berperan untuk membuat big market, big big capital gitu. Mereka nggak berpikir tentang big people misalnya. Ya, jadi ini contoh kan, karena bagaimanapun pemerintah itu kan harus punya fungsi proteksi, punya fungsi distribusi. Ini market, ini swasta, di sana ada rakyat gitu. Nah, ini tugas kita gitu. Kecuali kalau para sarjana pemerintahan yang anti rakyat, nggak apa-apa kalau mau mengambil posisi itu ya silakan. Lalu mereka punya aliran bagaimana pemerintah itu mendukung gitu ya, mendukung big market dan juga big capital. Nah, selama ini pemerintahan kan nggak masuk ke sana, ke rakyat ya tidak, ke market ya tidak kan gitu. Jadi perkantoran namanya, kecuali yang generasi baru ya, yang generasi baru entah ngomong tentang teknologi pemerintahan, manajemen pemerintahan maupun tata kelola pemerintahan itu kan orientasinya kan running government like business. Jadi ini orientasinya untuk membuat market government atau government itu sebagai industri ya, yang mengabdi pada kepentingan sana itu. Nah, kalau mau tidak mau, kalau ilmunya bergeser ke market, maka akan semakin jauh dari people. Ya, semakin jauh dari rakyat itu. Nah, ini tiga teori ya. Kita harus belajar itu, harus ngomong tentang ya, ini kan pemerintah ini kan generalis ya. Generalis, karena mau tidak mau pemerintahan itu kan berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan politik dan kehidupan sosial. Kemudian pada level middle range, di level menengah ya kita belajar tentang teori pemerintah, teori kepemerintahan ya. Paling tidak kan belajar government gitu ya, nanti belajar birokrasi, hubungan antara pemerintah dengan negara, pemerintah dengan birokrasi, lalu belajar tentang parlemen, ya, lalu belajar tentang arena-arena pemerintahan, ada pemerintah nasional, lalu sampai ke community dan sebagainya. Jadi teori pemerintahan ini cukup banyak, dan ada juga kita belajar tentang yang secara umum government. Kemudian yang kedua kita ya belajar tentang governing gitu. Governing itu kan bicara tentang proses ya. Proses pemerintahan bukan hanya proses administrasi, tapi paling tidak ketika kita mengikuti ajaran-ajaran yang sudah itu ya governing itu ya proses yang koheren antara politik dan administrasi misalnya. Dan saya kira ini governing ini cukup banyak, paling tidak ini bisa juga selain ini sebagai teori yang perlu kita pelajari, governing ini juga sebagai subject matter yang akan kita kaji. Demikian juga kita bicara tentang governabilitas ya, atau governability. Kalau orang lain misalnya bicara tentang efisiensi, efektivitas.
bicara tentang manajemen yang efisien dan efektif, atau bicara tentang metode eksekutif yang efisien dan efektif. Nah, ilmu pemerintahan itu belajar tentang teori governabilitas, dan apalagi ini sangat relevan dengan pemerintahan yang demokratis. Ini sudah diingatkan oleh Samuel Huntington tahun 70-an gitu ya. Jadi ini fenomena negara-negara demokratis baru ini rata-rata menghadapi problem governabilitas yang lemah, berbeda dengan ketika mereka otoriter. Otoriter itu punya governabilitas tapi hanya pada sisi ordering the state ya. Hanya order and law, bukan law and order gitu. Nah, ketika pemerintahan demokratis yang baru kan harus mewujudkan law and order. Nah, itu susah, minta ampun gitu. Nah, karena ini kita perlu kaji, perlu pelajari gitu. Ada juga yang di Swedia itu bicara tentang the quality of government ya. Quality of government ini tidak hanya sekedar ngomong tata kelola, efisiensi dan efektivitas. Itu bisa kita dalami lebih jauh gitu. Nah, kita juga bicara governance misalnya. Kita ada mata kuliah governance itu. Tapi ngomong governance kan bukan hanya ngomong tentang good governance dan indikator-indikatornya yang itu candu itu gitu ya. Dan sebagai sebuah given yang mau dituju gitu ya. Kayaknya mau dituju enggak, itu candu itu. Yang mau kita tuju itu adalah negara hukum yang demokratis, negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Jadi bukan good governance gitu. Nah, ini dari pemerintahan ini perlu kita dalami. Ini yang saya sebut sebagai yang pertama sebagai pembentukan teori pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan teori pemerintahan. Jadi artinya di sini ini kita menggunakan pemerintahan itu sebagai perspektif, tidak hanya sebagai objek yang mau dikaji, ya, tetapi kita menggunakan pemerintahan itu untuk mengkaji tentang dua fenomena tadi, baik fenomena di dalam tubuh pemerintah maupun fenomena hajat hidup orang banyak. Nah, ini sebenarnya luas banget sudah. Ada banyak, tapi kita yang masih sangat terbatas menggunakan itu. Ya paling tidak kita ini kan ada 3G ya. Ada government, ada governance, lalu yang ketiga ada governmentality. Ini yang bisa berguna untuk perspektif. Ya, kita ngomong government itu kan intinya salah satu poin pentingnya kan kita menggunakan teori institusionalisme untuk melihat banyak hal. Entah melihat fenomena dalam tubuh pemerintah, bisa juga melihat fenomena hajat hidup orang banyak. Jadi kalau kita membuka kembali buku Elinor Ostrom Governing the Common, dia menggunakan institusionalisme untuk melihat pola-pola institusi tentang pengaturan dan pengelolaan sumber daya milik bersama. Entah itu yang dengan pola swasta atau privatisasi atau pola negara yang dua-duanya itu menimbulkan tragedi juga gitu. Lalu ada pola yang komunitas misalnya kan gitu. Ya ini soal institusi gitu. Nah, institusi itu belantara, tetapi intinya kita bisa temukan pola-polanya ya, yang di sana bicara tentang bagaimana nilai organisasi dan aturan itu dibentuk. Dan tentu kan kalau kita melihat secara empirik, institusi itu kan juga dikontestasikan. Misalnya mengapa pemerintah memilih jalan untuk membentuk negara pengatur misalnya. Ini contoh saja ya. Dari dulu namanya negara peraturan, lalu sekarang terus-menerus akan bergeser ke negara pengatur. Nah ini kan institusi juga itu. Ya. Nah ini contoh, terus kemudian itu melihat dari government ya. Kemudian governance. Di video sebelumnya saya ngomong governance itu selama ini hanya jadi objek, belum
banyak digunakan itu sebagai perspektif atau alat untuk menganalisis. Kalau sebagai objek ya misalnya orang melakukan studi tentang efektivitas good governance, ya itu nggak menarik itu studi orang lain, itu bukan studi pemerintahan. Itu governance itu ngomong tentang relasi, ya, interaksi itu. Kalau interaksi itu kan pasti ada interestnya, ada nilainya, dan bagaimana nilai dan interest ini kan selain dikontestasikan lalu dia dilembagakan, entah dalam bentuk aturan maupun dalam bentuk pijakan kan gitu. Jadi ya perspektif itu bisa lentur bagaimana kita meng-create governance itu campuran, bisa juga pendekatan institusi atau pendekatan ekonomi politik itu dicampur menjadi satu sehingga kita bisa gunakan untuk melihat banyak hal. Misalnya kita menggunakan governance untuk melihat relasi kuasa antara kepala desa dan perangkat desa misalnya. Nah, di sana kan ada interest, ada nilai, ada tujuan, ada macam-macam lah. Gitu. Kemudian juga melihat misalnya relasi antara daerah dengan desa ini, ya, interaksinya bagaimana ini. Ya, itu kita menggunakan governance. Bisa juga kita menggunakan governance untuk menganalisis tentang tempat pelelangan ikan. Gitu. Ya, tempat pelelangan ikan, kalau ekonomi politik kan hanya melihat bagaimana kekuasaan dan kekayaan ini dikontestasikan. Tetapi kalau studi governance kan nanti akan melihat bagaimana posisi pemerintah. Aturannya gimana ini? Kebijakannya gimana ini? Ya, nanti kebijakannya ini menguntungkan siapa ini? Lalu kita melihat ini tempat pelelangan ikan ini, siapa para pihak yang berkepentingan ini. Dan kemudian pemerintah berada di mana di situ. Nah, itu namanya studi governance ya. Jadi jangan hanya tata kelola, pemaknaannya gitu. Kalau tata kelola itu nanti hanya menemukan indikator-indikator efisiensi, efektivitas gitu ya, visi, transparansi dan sebagainya. Jadi itu nanti yang terjadi secara metodologis itu hanya memotret realitas yang semu, realitas yang naif, bukan realitas yang lebih utuh secara menyeluruh ya. Jadi kita bisa menggunakan governance untuk menganalisis tempat pelelangan ikan secara lebih utuh, ya baik aturnya, interestnya, kemudian pola-pola relasinya, bagaimana mereka saling bernegosiasi, apakah ada dominasi misalnya dan seterusnya kan bisa kita, intinya adalah bagaimana kita konstruk ya, menyusun teori governance lebih utuh lalu digunakan untuk melihat ini ya, melihat tempat pelelangan ikan. Itu satu contoh saja. Nanti bisa ada banyak contoh. Saya hanya menunjukkan ini kerangka umumnya begitu. Kemudian yang sekarang mulai banyak menjamur dan ada beberapa mahasiswa saya yang mulai menggunakan governmentality ya. Itu menarik governmentality itu. Kan ini sebenarnya satu perspektif untuk mengolok-olok teknokrasi, mengolok-olok pemerintahan pasar, pemerintahan neoliberal yang melihat bahwa ternyata yang berkuasa itu bukan pemerintah kok. Yang berkuasa itu ya teknokrat, konsultan gitu, atau orang-orang yang ini komputer boys misalnya ya. Operator komputer itu kekuasaan yang bisa mengarahkan perilaku. Jadi ini kita bisa menggunakan governmentality itu untuk banyak hal. Teorinya simple kok, tapi yang penting nanti mengungkap ini ya, teks ya, mengungkap teks, praktek diskursif ya. Jadi ini kan kekuasaan diskursif. Diskursif itu omongan yang dipraktekkan, praktek yang diomongkan itu ya. Misalnya melucuti tentang audit, tentang sertifikasi, tentang akreditasi, standar. Jadi ya standar akreditasi itu
Kalau yang buat itu untuk kinerja dan sebagainya, tapi saya nggak percaya. Karena menurut governmentality ini, pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan terletak pada pemerintah, tetapi ya pada pemegang pengetahuan yang termasuk komputer voice operator itu. Jadi sertifikasi akreditasi ini adalah bentuk kekuasaan neoliberal untuk mengarahkan perilaku, misalnya perguruan tinggi atau kayu atau apa dan sebagainya ya, yang punya niat baik tapi mengandung kontradiksi. Jadi tujuan baiknya itu tidak akan tercipta gitu, karena di sana ada perbedaan ya, perbedaan interest. Nah, tetapi saya juga ingin mengatakan juga bahwa governmentality itu digunakan untuk mengolok-olok bahwa ini kan pertanyaannya kan who govern gitu ya. Ini kan beda kalau zaman dulu tahun 60-an who govern yang digaji oleh orang-orang pluralis seperti Robert Dahl ini kan, yang berkuasa elit gitu ya, elit di New Haven sana. Tapi kalau kita menggunakan governmentality itu, yang berkuasa siapa? Ya macam-macam. Standar itu sendiri adalah kekuasaan yang bisa mengendalikan orang. Nah, ini kan sebenarnya dengan kita menggunakan governmentality ini lalu ketahuan bahwa ternyata pemerintah itu tidak berkuasa. Yang lebih berkuasa adalah aplikasi, standarisasi, sertifikasi, akreditasi, regulasi. Nah ini kan nggak benar nih akhirnya kan, nggak benar secara konstitusi dan mau tidak mau, kita harus bringing government back in. Sehingga ketika saya bicara bringing government back in, bringing politics back in itu karena sekarang pemerintahan Republik Indonesia ini justru dikendalikan oleh standar-standar teknokratik ini. Ya, yang saksi-saksi yang tadi saya sebut gitu ya, yang katanya mau menciptakan produktivitas tapi enggak. Ya, makanya kan Presiden bilang, Menteri bilang bahwa indeks prestasi, ijazah, akreditasi itu kan tidak menjamin kualitas gitu. Nah ini kan sebenarnya cuma governmentality ini. Jadi bukan government tapi governmentality. Nah yang penting diungkap secara lebih dalam, secara lebih detail dan itu terus-menerus bisa kita gunakan untuk mengolok-olok. Karena sekarang kekuasaan yang real, yang mengendalikan subjek manusia itu sebenarnya bukan pemerintah, tapi adalah instrumen-instrumen maupun standar itu. Nah ini kita menggunakan perspektif itu dan tentu sekali lagi kembali yang tadi ya, ada dua proses teorisasi. Yang pertama kita harus belajar untuk merajut teori pemerintah, teori pemerintahan, dan yang kedua kita menggunakan teori baik fenomena di dalam tubuh pemerintah maupun fenomena hajat hidup orang banyak ya. Jadi itu secara umumnya begitu dan sekali lagi ini saya terus-menerus mendorong teman-teman, para sahabat dan juga para mahasiswa kita duduk itu ya. Jadi kita duduk yang mendudukkan gitu. Tujuannya gitu ya, pemerintahan itu kan ilmu yang duduk, harus duduk dulu dia, harus duduk dulu, kemudian bisa mendudukkan, ya mendudukkan banyak hal. Ya, kalaupun kita pertama menggunakan governmentality untuk mengolok-olok, untuk mengkritik, untuk melucuti, ya, istilahnya kan orang itu selubung ya, kepentingan di balik sertifikasi, kepentingan di balik standarisasi dan sebagainya gitu. Nah itu tujuannya kan untuk didudukkan ya sesuai dengan institusi. Atau paling tidak kalau kita mengikuti nalar-nalar yang disampaikan oleh Tania Murelli ini kan orientasinya pertama untuk provokasi politik. Kenapa? Karena kan sekarang yang model the new governance atau the new governing yang sekarang ini ya, yang tadi saya sebut pemerintahan sebagai industri itu ya antara lain mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan akreditasi itu namanya industri itu. Itu namanya anti politik. Anti politik itu artinya tidak
peka atau tidak melihat realisme politik secara utuh. Ya, secara utuh itu ya kepentingan rakyat, itu realisme atau dinamika konflik dan sebagainya. Lalu juga nggak punya idealisme. Idealismenya ya sebatas kertas itu. Di atas kertas itu kehilangan makna itu. Dan itu sekali lagi kalau kita belajar pada buku orientalisme, buku banyak sekali ya, termasuk buku Rita Abrahamson ya, ketika dia melucuti good governance itu. Good governance itu kan bagian dari industri pemerintahan tadi. Itu untuk merawat hegemoni Barat ke dunia Timur atau ke Selatan kan gitu. Ya, artinya kalau ilmu pemerintahan itu mengabdi pada merek-merek dagang itu, artinya kita itu sebenarnya tidak punya nilai, ya, tidak punya nilai, tidak punya tujuan bagaimana kita itu kembali kepada konstitusi untuk membentuk negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Saya kira itu para sahabat, nanti bisa kita sambung lagi untuk mendalami gitu ya, baik dari sisi teorisasi maupun dari sisi metodologi. Demikian, terima kasih.